Atau dengan bahasa lain supaya manusia memilih pilihan untuk menjadi insan yang syakir, insan yang bersyukur, bukan insan yang kafur, maka Allah fasilitasi dengan Al-Quran dan fasilitasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hubungan dan keterkaitan ya bisa dijelaskan begitu kira-kira ya. Kenapa saya katakan kira-kira ini kan ya ijtihadi ya. Nah terus Allah SWT menjelaskan bahwa Al-Quran dan Rasulullah SAW itu ya tentu tidak sekedar berupa kitab turun begitu saja ya kan, turun begitu saja, dan Rasulullah juga bukan merupakan sosok yang ya sosok begitu enggak, tapi ya Al-Qur'annya dijelaskan keadaannya bahwa dia diturunkan sedikit demi sedikit. Jadi nazzalna Al-Qur'ana tanzila. Nazzalna Al-Qur'ana tanzila ya. Turunkannya dikit-dikit supaya apa? Ya banyak hikmahnya. Di antaranya adalah ya namanya orang belajar tuh dikit-dikit ya. Kalau turun langsung sekaligus banyak, nanti orang menyerah terlebih dulu. Waduh gede banget, panjang bener, susah bener gitu kan. Nah, dikit-dikit biar ya dipelajari juga sedikit-sedikit, diamalkan juga sedikit-sedikit, lalu nanti akan terbentuk secara perlahan. Itulah nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Dan yang pertama kali dituntut untuk mengimplementasikan Qur'annya adalah Rasulullah SAW sendiri. Maka itulah ada tiga taujih kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang sudah kita jelaskan tadi. Fasbir li hukmi rabbika, satu, yang kedua wala tuti' minhum asiman au kafura, dan tiga adalah wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasabbihu lailan tawila. Jadi supaya ada bimbingan. Jadi Allah tidak membiarkan kita manusia dibiarkan begitu aja tanpa bimbingan, tanpa petunjuk. Dikasih bimbingan, difasilitasi dengan bimbingan supaya tidak salah pilih, Dan setelah memilih pun senantiasa dalam bimbingan, dibimbing sedikit demi sedikit oleh Al-Quran dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sedikit penjelasan tentang pola hubungan. Tetapi supaya ada nilai ujiannya, sebagaimana disebutkan di bagian awal surat, supaya ada nilai ujiannya, di awal surat kan ada kata-kata nabtalihi, ada nilai ujiannya, bukan berarti untuk mengambil pilihan syakiran tanpa tantangan. Ada tantangannya. Tantangannya apa? Yaitu realitas yang dihadapi, yang digambarkan oleh Allah SWT di ayat 27-nya. Inna haula'i yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yauman sakila. Oke, berarti Bapak Ibu yang dimaksud Allah dari pembahasan tentang keterkaitan bagian Al-Quran yang satu dengan bagian yang lain ya. Ya kalau kita sudah mengambil pilihan untuk menjadi insan yang syakir, atau pakai istilah lain adalah untuk menjadi manusia yang al-abrar, istilah satu lagi untuk menjadi ibadullah ya. Dengan kosakata yang dipakai atau terminologi yang dipakai di surat Al-Insan ini ya, kalau kita ingin tetap istiqomah berada di situ ya berarti kita perlu terus berinteraksi dengan Al-Quran, sedikit demi sedikit tapi rutin, dan juga berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah sudah wafat, ya berarti berinteraksi dengan sunnahnya, berinteraksi dengan sirahnya, ya kan, dan berinteraksi dengan semua yang terkait dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya pilihan kita untuk menjadi masuk golongan syakir atau golongan al-abrar atau golongan ibadullah itu bisa istiqomah. Itu pelajarannya begitu ya. Oke, Bapak Ibu yang dimaksud salah, kita lanjut di sini di tafsir Jalalainnya ini ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami Allah SWT telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan teknik turun yang
sedikit demi sedikit. Ya. Nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Nah, kalau catatan para ahli sejarah, ya, jadi lama waktunya biasanya kalau garis besarnya mereka globalkan mengatakan selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Ada juga menyebut angka persisnya, yaitu persisnya apakah tepat atau tidak wallahu alam, ya. Itu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini juga tentu ulama tidak sepakat, karena terkait dengan wahyu pertama kali turun itu tanggal berapa, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafat tanggal berapa, lalu bulan-bulannya itu bulan-bulan yang 29 atau yang 30, ya, itu kan bisa beda pendapat di situ. Tapi ada yang menyebut angka persisnya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau globalnya adalah 23 tahun. Nah, terus menerus Quran turun pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semacam apa namanya? Semacam cas tapi rutin begitu, ya. Cas rutin kepada Rasulullah SAW. Pelajarannya bagi kita, ya berarti kita pun juga begitu. Kalau kita ingin istiqomah, konsisten di jalan orang-orang bersyukur, atau di jalan al-abrar, atau di jalan ibadullah, ya kita interaksi dengan Quran sedikit demi sedikit, tapi terus menerus sampai akhir hayat, ya, sampai akhir hayat, supaya Al-Quran itu selalu menetes dan selalu ngecas diri kita secara rutin, secara inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Lalu ini untuk konteks kitanya, ya, kita selalu merujuk kepada semua yang terkait dengan Rasulullah SAW. Ini pernah kita bahas. Yang terkait dengan Rasulullah SAW itu umumnya disebut sunnah. Tapi kalau kita detailkan, ada sunnah dalam arti aturan-aturan syariat. Aturan-aturan syariat, bahasa lainnya adalah fikih gampangnya, ya, yang mengatur urusan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur. Nah, itu semuanya diatur itu. Nah, ini oleh para ulama disebut dengan istilah as-sunan, ya. Saya terjemahkan agak bebas saja, garis hidup, ya. Garis hidup agar sesuai dengan syariat Allah SWT. Nah, itu kita perlu membaca namanya as-sunan. Seperti apa garis hidup mulai dari tadi bangun tidur sampai tidur lagi, begitu terus, ya. Dan juga as-sunan garis hidup dalam tataran hidup pribadi, individu dan personal, ataupun hidup secara kolektif. Kolektif mulai dari yang paling kecil, yaitu kehidupan berumah tangga, yang paling kecil suami istri, tambah agak gedean dikit anak-anak, kehidupan bermasyarakat, sampai kehidupan bernegara, sampai kehidupan di dunia ini. Semuanya ada aturannya. Aturan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, nah yang namanya as-sunan, ya. Nah, garis hidup, ya. Oke, itu satu sunan. Ada juga yang terkait dengan Rasulullah, namanya adalah as-sirah, ya. As-sirah yang menceritakan tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kalau tadi kan garis hidup, kalau ini perjalanan hidup beliau, baik perjalanan hidup beliau sebagai pribadi manusia, ataupun perjuangan hidup beliau sebagai seorang pejuang Nabi dan Rasul. Nah, itu kita pelajari sirah nabawiyah supaya kita menjadikan itu sebagai suri tauladan kita, namanya sirah. Ada lagi, ya, yang terkait dengan beliau SAW, namanya as-syama'il. Kalau tadi garis hidup, terus kemudian jalan hidup, ya. Nah, sekarang syama'il, kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik kepribadian dalam arti fisik, ya, supaya kita mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam semakin dekat, sebab dengan mengenal maka semakin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana postur beliau, ya kan? Bagaimana muka beliau, bagaimana rambut beliau, warna kulit beliau, ya kan? Bahkan mata beliau, alis beliau, hidung beliau, ya, bibir beliau, telinga, detail diceritakan semuanya. Supaya kita semakin mengenal beliau. Nah, semua yang berkaitan dengan sosok beliau itu namanya
warisannya namanya syama'il. Atau yang sifatnya kepribadian atau perilaku, kepribadian dan perilaku, bagaimana beliau berperilaku, itu juga dijelaskan di namanya syama'il, dijelaskan yang namanya syama'il. Nah, semua ini konteksnya adalah supaya menjadi pendamping Al-Quran, menjadi pendamping Al-Quran, mengiringi Al-Quran, dan dua-duanya kita jadikan sebagai pegangan dan panduan kita untuk meniti pilihan jalan sebagai orang yang syakiran, atau istilah lainnya dalam pilihan jalan menjadi al-abrar, atau pilihan jalan menjadi ibadullah, menjadi ibadullah. Nah, dengan begitu harapannya adalah ya supaya kita bisa menikmati suasana surgawi ya yang diceritakan di ayat 5 sampai 22 surat Al-Insan ini, dan terhindar dari ancaman yang disebutkan di ayat 4 yang inna atadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Itu dua hal itu untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman kita ya, panduan dan pedoman kita. Jadi kalau kita katakan ya taraktu fikum amroin ya, kita kutipkan hadis Nabi tadi, taraktu fikum amroin lan tadilla ya in tamassaktum bihima. Aku warisan pada kalian dua. Kalau kalian pegang teguh, kalian tidak akan tersesat selamanya. Satu adalah kitabullah, satu adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah, didetailkannya begini. Terkait dengan Quran, itu kita perlu interaksi sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus, rutin ya. Untuk sunnah, ya itu tidak. Untuk Rasulullah ada sunnah, ada sirah, dan ada syama'il. Dan ada syama'il. Syama'il ini mencakup tadi perilaku, ada perilaku beliau sebagai seorang anak, perilaku beliau sebagai seorang ayah, perilaku beliau sebagai seorang suami, perilaku beliau sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan masyarakat, ya, sebagai pelaku agama, ya kan, beliau sebagai pemimpin negara, bahkan pemimpin umat manusia dan pembangun peradaban, semuanya lengkap diceritakan di kitab-kitab syama'il. Kalau Bapak Ibu ya, tertarik ya bisa mengaji semuanya, ya. Ngaji Qur'annya, juga ngaji sunnahnya, ngaji sirahnya, ngaji juga syama'ilnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa Allah memberikan taujih kepada Rasulullah SAW dengan 3 poin taujih, dan taujih itu juga untuk kita Bapak Ibu ya. Karena semua yang ditaujihkan oleh Allah kepada kita, kepada Rasulullah itu menjadi taujih bagi kita. Tapi sebelum masuk ke situ ya, saya ingin menyinggung yang pernah saya bahas juga. Jadi tentang desain atau tentang konstruksi ya. Desain atau konstruksi. Saya ingatkan lagi ya. Desain atau konstruksi. Nah, silakan Bapak Ibu buka nih, mengingat lagi surat Wad-Duha ya. Silakan buka surat Wad-Duha. Seperti apa desainnya? Nah, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wawajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ya. Nah, kita perhatikan aspek desainnya ya. Yaitu surat itu seakan-akan ada prolog atau mukaddimah yang berupa sumpah, wadduha, walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka ma qala, walal akhiratu khairun minal ula, itu semacam mukadimah. Lalu Allah ingatkan tentang berbagai nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhalan fada, wajadaka ailan fa'aghna. Lalu ditutup dengan taujih. Fa'amal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, gitu.
Di surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah atau surat Al-Asyrah juga begitu. Ada kemiripan walaupun tidak persis. Kemiripan tentang desain suratnya. Pertama Allah ingatkan berbagai nikmat yang Allah berikan pada Rasulullah SAW. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Lalu Allah jelaskan kaidah yang merupakan sunnatullah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lalu ditutup dengan taujih. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu desainnya begitu. Ini contoh surat-surat yang pendek. Contoh surat-surat yang panjang ya Bapak Ibu bisa lihat momennya di surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr ya. Nah itu panjang surat itu. Itu kalau kita perhatikan itu ada konstruksinya, ada desainnya. Ada semacam prolognya atau mukaddimahnya, lalu ada isinya dan ditutup dengan taujih juga ya. Ditutup dengan taujih. Itu contoh yang panjang ya. Tutup dengan taujih begitu, desainnya begitu. Nah, sekarang surat Al-Insan ini tidak pendek seperti Ad-Duha dan Alam Nashrah, juga tidak panjang seperti surat Al-Hijr. Tapi ya desainnya begitu ya. Allah jelaskan tentang manusia mulai dari tidak ada, lalu dikasih pilihan, lalu diceritakan konsekuensi pilihannya apakah neraka ataukah surga. Nah, lalu disusul dengan taujih. Disusul dengan ini masalah desain ini ya. Jadi kalau kita bisa menemukan desain-desain seperti ini, trennya mirip walaupun tidak sama persis ya. Trennya mirip walaupun tidak sama persis. Itu. Oke, itu tentang masalah desain, mengingatkan saja. Nah, sekarang taujihnya 3. Pertama adalah fasbir li hukmi rabbika. Tadi sudah kita bahas juga. Kenapa ini? Karena ini terkait dengan realita. Realitanya gimana? Realitanya tuh inna haula yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Juga ya terkait dengan yang sebelumnya juga. Nah, itu disikapinya bagaimana? Sikapinya dengan mengikuti taujih Allah SWT. Pertama, isbir li hukmi rabbika. Sabarlah kamu ya Muhammad terhadap hukum atau putusan Tuhanmu. Hukum atau putusan Tuhanmu. Kalau putusan berarti kan hukum-hukum Allah yang sifatnya qada dan qadar, sifatnya qada dan qadar yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Pada diri Rasulullah SAW. Jadi beliau berdakwah lalu disikapi oleh kaumnya, disakiti, diberi stigma buruk, stigma negatif. Yang menghadapi itu bagaimana? Menghadapi itu dengan sabar. Kenapa? Ya memang yang melakukan musuh-musuh dakwah itu. Tetapi apa yang terjadi tidak lepas dari hukum Allah, hukum sifatnya qada dan qadar. Tidak lepas dari hukum Allah. Maka sikapilah dengan sabar. Sikapilah dengan sabar. Nah kita pun begitu juga. Ya Bapak Ibu yang salah. Saat kita ingin konsisten pada pilihan syakiran, kita ingin konsisten pada pilihan untuk masuk dalam golongan al-abrar, konsisten mengambil pilihan golongan ibadullah, pasti kita akan berhadapan dengan hukum Allah yang sifatnya qada dan qadar. Hukum Allah sifatnya qada dan qadar kita tidak tahu, tapi pasti akan terjadi pada kita. Ya. Yang sering sekali qada dan qadar itu kita rasakan nggak enak, pahit ya, kita sikapi dengan sabar. Sama dengan Rasulullah tadi. Dan Rasulullah lebih berat. Ya, kita sebenarnya lebih ringan. Diganggu, disakiti, distigma, negatif, ya diberi label-label dan cap-cap buruk. Ya, sikap kita sabar. Itu kalau hukum kita artikan hukum yang sifatnya qada dan qadar. Atau hukum yang sifatnya keputusan syariat. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat. Jadi ternyata untuk konsisten pada syakiran, ada macam-macam hukum. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang diperintah dan dilarang. Ya gimana kita sikapinya? Kita sabar terhadap yang diperbolehkan, ya, atau yang diperintahkan kita sabar melakoni. Yang dilarang kita sabar meninggalkan. Nah, itu namanya fasbir li hukmi rabbika. Baik yang qadari
ataupun yang syar'i. Yang pertama, taujih pertama. Taujih kedua adalah wala tuti' minhum asiman au kafura. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu tentang asiman au kafura. Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah di kitab Tafsir Jalalain ini beliau menyuguhkan kepada kita dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah asiman au kafuron itu istilah untuk nama tertentu. Jadi siapakah yang dimaksud dengan asim dan siapakah yang dimaksud dengan kafur. Lalu para ulama membahas dan mereka berpendapat yang dimaksud dengan asim adalah Utbah bin Rabi'ah. Walaupun dia juga sebenarnya kafur juga gitu. Dan yang dimaksud dengan kafur adalah Al-Walid ibn Mughirah. Walaupun dia juga merupakan asiman juga, tapi titik tekannya lebih ke situ ya. atau terbalik, yang asim adalah Al-Walid ibn Mughirah dan yang kafur adalah Utbah ibnu Rabi'ah. Ini penafsiran didasarkan pada pandangan bahwa kalimat wala tuti' minhum asiman au kafuran itu menunjuk kepada sosok tertentu. Penafsiran menunjuk pada sosok tertentu. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Imam Mahalli. Ada penafsiran yang kedua bahwa asiman au kafura itu tidak menunjuk kepada sosok tokoh tertentu, tetapi dia adalah siapa saja. Yang padanya ada kriteria asim au kafur atau dua-duanya. Nah, ini ayyan kana, siapapun dia. Nah, dua penafsiran ini dua-duanya disuguhkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya, karena memang dua penafsiran ini saling melengkapi. Yang kira-kira maknanya adalah ya, saling melengkapinya begini. Asiman au kafuran itu adalah siapa saja. Oke, kalau ingin tahu gambaran perilaku orangnya, misalkan kan begitu. Kalau ingin tahu gambaran perilaku orangnya, silahkan lihat pada perilaku orang bernama Utbah bin Rabi'ah dan orang bernama Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Utbah bin Rabi'ah dan Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Oke, kalau Bapak Ibu ikut pengajian hari Selasa ya, pelajaran sirah pada 2 Selasa yang lalu, ada rekamannya, silahkan dicari ya. Pada 2 Selasa yang lalu, nah, kita bercerita tentang dua tokoh ini. Tentang Utbah bin Rabi'ah dan tentang Al-Walid ibnu Al-Mughirah ya. Yang di antara cerita tentang kedua orang itu ya, dua orang ini disebutkan di sini oleh Imam Mahalli. Dua orang ini datang menemui Rasulullah SAW, lalu menawarkan kepada Rasulullah SAW tawaran agar beliau berhenti dari berdakwah. Dan dikasih iming-iming. Kalau Utbah bin Rabi'ah menawarkan posisi dan kedudukan sebagai raja atau perempuan atau wanita. Nah, kalau Al-Walid ibn Mughirah tawarannya adalah menjadikan Rasulullah untuk menjadi orang yang kaya, berarti tawaran harta. Jadi Rasulullah SAW ditawari harta, ditawari wanita, dan ditawari tahta, tapi dengan bargaining berhenti dari berdakwah. Ini ya bargainingnya di situ. Jangan salah paham juga ya. Kadang-kadang sebagian kita itu yang salah paham. Jadi orang yang berjuang melalui jalur pilihan politik itu diledekin. Gimana ledekinnya? Dulu Rasulullah itu ditawari jabatan atau tahta, ditawari harta, ditawari wanita tuh beliau tolak. Nah, sekarang orang-orang Islam sekarang itu bukan tolak tapi malah berburu. Nah, itu dia nyindir tuh dengan kalimat begitu, bahwa yang berjuang melalui jalur politik itu seakan-akan berburu tahta. Ya dulu ditolak oleh Rasulullah karena kompensasinya adalah dulu ditolak karena kompensasinya meninggalkan dakwah. Demi itu ya. Nah, kalau sekarang kan bagi orang yang mengambil pilihan jalan hidup, pilihan politik, mengejar tahta atau jabatan atau bahkan mengejar harta umpamanya, itu bukan dalam konteks berhenti, tapi dalam konteks menjadikan itu nanti sebagai sarana yang akan digunakan untuk melanjutkan misi dakwah. Ya beda. Jadi jangan, ya kadang-kadang kita tuh atau sebagian kita lah ya, itu mengambil sebagian cerita tapi meninggalkan sebagian yang lain. Nah, itu konteksnya beda. Oke, jadi menunjuk pada tokoh atau dimaknai umum.
Dan dua-duanya bisa dipakai. Dan di sini Imam Nahali juga memakai dua-duanya. Wa yajuz, ya. Nah, kalau kita gabungkan tadi. Jadi asiman au kafirun itu adalah siapa saja kalau ingin melihat sosok dan perilakunya bisa melihat sosok Utbah bin Rabi'ah dan sosok Al-Walid bin Al-Mughirah dan bagaimana sepak terjang keduanya untuk menghalangi laju dan gerakan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluarlah taujih Allah yang berbunyi wala tuti dan janganlah kamu mentaati. Oke, poin taujih yang ketiga adalah ya ayat 25 sampai 26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ya, jadi supaya kita bisa terus konsisten dengan pilihan sabar atau dengan taujih satu, ya, supaya kita bisa konsisten dengan taujih satu, supaya kita bisa ya konsisten dengan taujih poin 2, kita harus membekali diri. Ya. Istilahnya adalah kita harus natazawwad, pakai dal ya. Natazawwad. Terus menerus membekali diri. Apa bekalan diri yang terus menerus kita lakukan? Yaitu sholat 5 waktu yang sifatnya fardu ataupun sholat malam yang sifatnya sunat. Sholat 5 waktu yang sifatnya fardu dan sholat malam yang sifatnya sunat. Untuk sholat 5 waktu dibahasakan di sini dengan bahasa ya bukrotan wa asila wa minal laili fasjud lahu. Untuk sholat sunat dibahasakan di sini dengan bahasa wasabbihhu lailan tawila. Wasabbihhu lailan tawila. Jadi supaya kita bisa konsisten dengan taujih 1 dan taujih 2, kita perlu juga secara rutin membekali diri atau bahasa lain mencas diri dengan aktivitas-aktivitas spiritual, utamanya sholat 5 waktu ditambah dengan sholat malam. Apakah cuma sholat? Ya enggak, ini makna umum saja. Yang disebut di sini sholat memang, tetapi makna umumnya adalah kita harus sebagai aktivis itu mempunyai namanya zadu ad-dakwah atau zadun ala thoriqid dakwah. Zadun ala thoriqid dakwah ya. Bekal yang harus kita miliki untuk terus mengarungi pilihan jalan dakwah, zadun ala thoriqid dakwah. Ya, oke. Ini Bapak Ibu yang dimaksud Allah Taala ya, yang bisa saya bahas ya, bisa kita kaji pada pertemuan dan pengajian pagi hari ini. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis dan salatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.